Ini untuk ini. Belum? Belum? Sudah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahlus sunnah wal jamaah, tahiyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Iwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah, di Masjid Al-Arqam, ya, Badan Pusat Statistik. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita selesai sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah ini pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan niatkan iktikaf, mengkaji, belajar bersama-sama, yaitu dari kitab yang saya tulis, kitab yang ketiga. Yang pertama, Selamat Tinggal Bank Konvensional. Yang kedua, Ayo ke Bank Syariah. Yang ketiga ini insya Allah Hidup Berkah Tanpa Riba. Mungkin agak lebih nyaman ya, insya Allah Hidup Berkah Tanpa Riba. Pertama-tama, sebelum saya bawakan ini, saya mengucapkan jazakallahu khair kepada Pak Tejo ya, yang memberikan kesempatan kepada kami. Beliau saudara saya yang satu lokasi tempat tinggalnya, daerah Pondok Bambu ya. Alhamdulillah hari ini saya dipertemukan kembali, sudah lama tidak berjumpa ya. Yang mudah-mudahan di pertemuan dua saudara muslim ya, yang tadinya satu masjid ya, sekarang beda masjid. Nah, hari ini di satu masjid lagi Pak Tejo ya. Jazakallahu khair. Dan juga kepada teman-teman yang memberikan fasilitas dan juga para DKM yang ada di Masjid Al-Arqam ini. Saya di sini bukan sebagai ustadz ya. Karena ana bukan ustadz, jadi Abu itu ana bukan ustadz ya. Jadi Abu Muhammad itu ana bukan ustadz ya. Tapi seorang praktisi perbankan syariah yang ingin hidup 24 jam dari bangun tidur sampai tidur kembali, rujukannya Al-Quran was sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Jadi saya hadir di sini butuh nasihat dari antum, butuh koreksi
butuh teguran. Ya, karena sebelumnya saya sebagai pelaku riba. Hidupnya dari riba. Ya, 18 tahun lebih saya ada di kolam riba. Ya, berenang di lautan riba, 18 tahun lebih di sana. Jadi kalau di Syariani juga belum sampai 18 tahun lebih, tapi baru masuk ke tahun ke-18. Jadi kalau di bank baru 36 tahun. Jadi masih sangat mudah ya. Masih sangat mudah ya. Jadi kalau masih ada yang salah wajar ya. Beda dengan tempat riba ya. Riba udah dari dulu ya, udah bertahun-tahun ya. Ya. Orang tua atau induk saya aja udah 73 tahun ya. Jadi kalau saya ini masih sangat mudah sekali ya. Jadi kalau masih ada banyak salah, tolong nasehatin ya, tolong koreksi. Tapi saya nggak mau antum tinggalin ya, karena saya ingin berubah. Setuju Pak? Pak, setuju nggak? Setuju ya? Siap? Siap ya? Siap itu syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Di antum kalau mau tegur saya harus dasarnya Quran, hadis, sunnah yang dipahami oleh para sahabat, bukan katanya. Karena yang banyak berkembang di masyarakat itu menegur dengan katanya. Kata ustadz saya, kata kelompok saya. Nah, ini pasti tidak akan bertemu. Kalau kita terjadi perbedaan, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kita terjadi perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasul, Al-Quran was sunnah. Jadi kalau kita lari ke sini, insya Allah tidak berbeda. Karena tujuan kita bersama-sama ini, hidup kita ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jadi kita berharap setiap detik kehidupan kita itu punya nilai ibadah. Ya, jangan sampai sia-sia. Ya, maka tidak lupa dengan apa Pak? Tidak lupa dengan apa? Dengan niat. Niatnya harus ibadah. Makanya nggak boleh lupa dengan BNIS. Ingat Bapak tahu BNIS? Tahu nggak? Apa? Hah? Bukan. Jadi BNIS itu adalah belajar, niatkan, ibadah selalu. Jadi kita saat ini belajar, ya, belajar, niatkan, ibadah selalu. Jadi harus selalu niat ibadah. Ya. Yang kedua, setelah belajar tetap harus ingat BNIS. Apa itu? Bekerja, niatkan, ibadah selalu. Jadi kalau antum di statistik nih punya niat ibadah, antum nggak boleh lupa dengan BNIS. Ya, bekerja, niatkan, ibadah selalu. Nah, untuk niat ibadah antum keluar rumah tidak boleh lupa baca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nggak boleh lupa dengan BNIS. Setelah antum belajar, antum bekerja, yang ketiga tidak boleh juga lupa dengan BNIS. Apa itu? Berdakwah, niatkan, ibadah selalu. Dakwah, mengajak, menyampaikan, ya, tidak menghakimi, jangan jadi Tuhan. Baru dapat satu ayat jadi Tuhan, batil antum, salah antum, nggak boleh. Kita dapat ilmu untuk diri kita. Lihat aib kita. Karena begitu banyak orang yang tahu aib kita itu cuma sedikit. Banyak yang sudah ditutup oleh Allah. Yang tahunya kita dan Allah. Maka itu gak boleh lupa dengan BNIS. Karena yang kerja BNIS ngomongnya BNIS. Enggak. Gua baru dapat ini pas ngeliatin apa yang gua mau ngomong nih ya. Orangnya sudah Masya Allah. Nah, kalau antum sudah niat ibadah, 3 kondisi tidak akan pernah terjadi. 3 kondisi ini tidak pernah terjadi. Apa itu? Antum gak pernah merasa sedih. Ya, harusnya gak ada kajian, hari ini ada kajian. Gak sedih antum. Karena antum sedang puasa misalnya kan, Masya Allah kan, denger BNIS gitu kan, inget lagi ya, ini ada manfaat nih. Ya, gak sedih antum.
Yang datang di sini yang ngisi bukan ustadz ya, ternyata seorang praktisi, antum nggak sedih. Kalau niatnya ibadah. Yang kedua, antum nggak pernah merasa lelah. Kalau antum niat ibadah, antum nggak tidur. Tapi kalau kesini antum bukan niat ibadah, antum tidur. Ya, nyari senderan tidur. Ya, tapi nggak apa-apa tidur di masjid. Nah, masih punya dapat pahala. Malaikat rahmat sedang turun. Ya, insya Allah ya. Yang tidur nggak apa-apa. Kalau ngantuk tidur aja, nggak apa-apa. Ya. Yang ketiga, daripada antum di luar lebih baik tidur di sini kan. Nah, mana tahu nanti mengayalnya ketemu malaikat gitu kan. Ya, pindah ke BNIS gitu ya. Nah, yang ketiga, antum nggak pernah merasa rugi. Ya, tidak pernah merasa rugi ya. Insya Allah tuh kalau niat ibadah. Nah, kalau ini sudah, masya Allah, ya, antum akan punya BNIS yang keempat. Mau tahu BNIS yang keempat? Ini BNIS melulu. Iya, karena orang BNIS yang ngomong. Ya, BNIS yang keempat apa? Berkah. Nih, karena kita insya Allah hidup berkah tanpa riba. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi BNIS itu berkah, nikmatnya iman surga. Karena kita menghindarkan riba ini nanti di akhirat akan dapat manfaat, tapi dunia ancamannya. Para pelaku riba, antum sudah dipilih baik. Antum sudah dipilih baik nih misalnya, sudah dipilih baik, tapi masih pelaku riba. Masih melakukan maksiat kepada Allah, minimal suami istri cekcok. Itu minimal. Jadi kalau antum istrinya nggak nurut, jangan-jangan antum ngasih uang haram kepada istri. Anak nggak nurut, ya jangan salahin anak. Jangan-jangan kita ngasih uang haram kepada mereka. Ini dampak dunia. Dan terakhir yang akan berhasil malaikat ketika antum cerai. Nah, itu mereka berhasil. Ya, dia dapat piala itu. Jadi kalau kita biasa memberi rezeki haram, itu senangnya setan, iblis, agar antum cerai dari istri antum. Kalau istri cerai daripada suaminya. Itu kalau kita masih melakukan yang haram, terutama dari riba. Karena riba itu apa? Rayuan iblis berujung azab. Azabnya dunia dan akhirat. Siap meninggalkan riba, Pak? Pak, siap nggak? Siap ya? Ya hampir, karena habis ngomong ini minimal ada yang neteskan air mata ya. Minimal dia SMS gitu kan? Iya. Karena ada dua larangan. Ada dua larangan yang dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah. Tapi kita anggap halal. Kita anggap halal. Sehingga kita menghalalkan Allah, datangkan musibah. Ada yang bisa dua larangannya apa? Ada hadiah nggak, Mas? Ada hadiah nggak? Mana hadiahnya sih? Ada? Bisa dapat hadiah? Iya. Dua larangan Allah. Nggak perlu pakai ayatnya deh. Ayatnya nanti saya sampaikan. Nggak ada, saya kasih bonus. Bonusnya ya, buat orang nikmat untuk syariah. Ya. Jadi dua larangan Allah itu adalah zina dan riba. Ini larangan Allah. Zina itu di Al-Isra 32. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Mendekat saja nggak boleh. Sekarang kita bisa lihat, ya, para tokoh kita yang tanpa kita sadari mereka berani di depan kamera. Suami orang, istri orang cipika-cipiki. Zina. Dianggap halal. Ya, laki-laki, perempuan bukan mahram, jalan berdua. Zina. Laki-laki, perempuan bukan mahram, bersalaman. Zina. Yang saat ini ma'ruf di masyarakat. Bapak-bapak yang sudah punya anak gadis, malam Ahad ada yang datang laki-laki, ya, sebaya dengannya, ingin bertemu dengannya. Sang bapak, karena kita nih mayoritas masya Allah kalau ada tamu seneng banget gitu kan, disambut dengan wajah gembira. Ada tamu untuk bertemu dengan anak gadis kita. Bukan ditanya Anda siapa, tapi enggak, silakan nak duduk. Nah, ibunya keluar, mau minum apa? Teh, kopi, atau
Ini orang tua sedang mempersiapkan perzinahan di rumahnya. Gak sadar kita. Dan justru ada orang tua bangga kalau anaknya pacaran. Padahal ini adalah zina. Banyak di kampus-kampus yang pakai bahasa agama, ternyata mereka pacaran. Gak ada dalam syariat Islam pacaran. Nah, bapak-bapak ya yang punya anak gadis, kalau nanti masih ada yang pacaran pulang nanti jangan langsung marah, Pak. Kasih tahu, nikahkan kalau perlu, ya. Jangan sampai ributan gitu ya. Salah kita sebagai orang tua. Ya, mendekat aja nggak boleh. Ya. Nah, ini salah satunya. Ketika kita masih sering memberikan rezeki haram, putuskan ini. Yang kedua apa? Riba. Riba itu dilarang. Jangan makan riba. Ali Imran 130. La ta'kulu riba. Jangan makan riba. Tapi nggak sadar di kita, ya. Mulai mikir-mikir, gua nggak ya, nggak ngomongin antum ini. Banyak orang yang ada di Indonesia karena 6%, 5-6% itu baru ada yang di kolamnya syariah. 94% masih di kolam riba, masih terjerumus di kolam riba. Ini kaum muslimin, ya, yang ada di Indonesia. Padahal ulama kita itu mengikuti ulama dunia. Seluruh ulama dunia tidak ada yang berselisih. Termasuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah keluarkan fatwa tahun 2001. Fatwanya nomor 20. Itu ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Sudah dengar, Pak? Sudah belum? Barusan ya. Lihat, apa usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam? Yaitu usaha lembaga keuangan konvensional, dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Perbankan dan asuransi konvensional adalah usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Nih, bapak-bapak, ada nggak rekeningnya di konven? Kita lihat ini bagaimana Rasul melaknat. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa saidaihi wa qala hum sawa. Ada 4 kelompok yang dikenai laknat dari Rasulullah, semua dosanya sama. Siapa dia? Pemakan riba. Siapa pemakan riba? Bank konvensional, pemakan riba. Siapa lagi? Nasabah yang punya rekening di bank konvensional yang dapat bunganya. Ini pemakan riba. Ketiga, rentenir. Ini pemakan riba. Ya, rentenir. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Nah, ada nggak ya di sini? Ada banget gitu ya. Nah, ini pemakan riba. Yang memberi makan riba, siapa dia? Bank konvensional yang ngasih bunga kepada masyarakat. Nih. Yang kedua, masyarakat yang bayar bunga ke bank konvensional. Nah, ini pemberi makan riba. Masyarakat yang bayar ke rentenir, ini pemberi makan riba. Masyarakat yang bayar ke koperasi simpan pinjam, nah, ini anggota-anggota nih, ya, pemberi makan riba. Yang ketiganya siapa? Penulis. Kerja kita tempatnya halal, Badan Pusat Statistik halal, gaji dari pemerintah, dari APBN halal. Tapi ketika kita mencatat, nah yang mencatat ini, mencatat rekening konven, ya, memberikan tanda tangan untuk bisa pinjam di konven, kena karena dia ikut mencatat. Nah, ini orang keuangan nih, yang tukang catat ini, kena, dia pencatat. Ini padahal kerjaan kita halal, tapi kena dia sebagai pencatat. Yang keempatnya siapa? 2 orang saksinya. Nah, biasanya hati-hati kalau ada
transaksi riba, akad riba, jangan sampai kita dekat sebagai saksi. Karena sama dosanya dari yang ketiga di atas tadi. Semua dosa sama. Nah, saksi bisa aja antum kalau ada orang sedang akad riba, antum hadir di situ kena saksi. Jadi kalau ada akad riba jangan deket-deket. Lebih baik menjauh. Jadi 4 kelompok ini kata Rasulullah dosanya sama. Ya. Nah, kalau di pekerjaan ini profesi notaris. Profesi notaris ya. Itu sebagai pencatat, itu profesi notaris ya. Kalau saksi kita yang sering dimintai tanda tangan untuk menyaksikan akad riba ya. Ini ya, jadi 4 posisi ini. Nah, bagi kita yang sudah tahu Pak, saat ini konvensional riba dan kita tahu, Bapak yakin saja Pak, belum pindah ya Pak ya. Bapak yakin saja seluruh dosa Bapak dihapus Allah. Ini berita gembira atau berita menakutkan Pak? Pak, gembira atau menakutkan? Bapak yakin ya konvensional riba. Udah gitu aja. Ketika Bapak mengamalkan, seluruh transaksi konven Bapak hapus, Bapak tutup, pahalanya datang. Masalahnya godaan, karena riba itu rayuan, ada hadiahnya, ya, layanannya Masya Allah, itu godaannya. Makanya betul orang yang sudah tahu ini dia bisa hijrah, Masya Allah. Ini hidayah yang langsung bisa. Tapi kalau masih mikir-mikir, hati-hati. Ini adalah rayuan atau jebakan syaitan, jebakan iblis untuk mengatakan antum dulu deh, ana belakangan. Ntar, hati-hati Pak. Karena 1 detik ke depan kita nggak ada yang tahu kita masih hidup. Jangan-jangan kita lagi duduk langsung dipanggil Allah. Nih gua lagi ngomong nih, bisa dipanggil Allah loh. Mati. Makanya teman-teman saya yang baca hadis tuh, Ustadz lagi baca hadis mati. Beberapa video yang sedang viral lagi sujud mati. Bisa-bisa antum lagi duduk ya nyender mati gitu kan. Tapi alhamdulillah matinya di masjid. Bersyukur. Maka kita berharap kalau bisa mati di masjid sedang taat kepada Allah. Jangan sedang maksiat. Jangan sampai sedang punya rekening di konven kita mati. Nah, jangan. Ya, keluar dari sini semua pasang niat, tutup rekening di konven. Antum mau buka bank syariah mana saja tafadhol. Karena saya beritahu kepada antum, bank syariah itu 100% murni syariah. 100% murni syariah. Yang belum murni syariah 2. Kebijakan sama praktisinya. Kebijakannya itu ada di fatwa DSN MUI, bisa dikoreksi. Ya, jadi kalau ada yang belum sempurna, ada yang ini, ya antum sampein ke MUI untuk dikoreksi. Atau yang kedua, aturan OJK BI bisa dikoreksi kalau ada yang bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, aturan bank syariahnya bisa dikoreksi. Ya, 3 ini untuk di kebijakan. Untuk praktisi ilmu, banyak sekali praktisi perbankan syariah belum memahami riba, udah kerja, udah nyampein. Jadi ketika dia ngomong, ya sama saja dengan konven. Nah ini ilmu. Jadi dengan belajar, dengan taklim, mudah-mudahan bisa berubah. Yang kedua, pemahaman. Bisa aja ketika dia salah memahami, karena mungkin masih memahami konvensional. Dia sudah kerja di bank syariah tanpa belajar, ya, sehingga pemahamannya masih sama seperti konvensional. Ini bisa dikoreksi, bisa disempurnakan, bisa dibenarkan. Ya, untuk apa? Antum nasihatin kalau ada ketemu seperti ini. Yang ketiga, amalan. Ya, amalan dari praktisi bank syariah. Bisa aja ketika dia tadi belum belajar sama seperti amalannya yang ada di konven. Jadi ini bisa disempurnakan. Maka kami hadir ke masyarakat ini tidak ingin mengajari, kami butuh nasihat. Kalau jangan sampai kami yang sudah bekerja menganggap ini benar, ternyata masih banyak didapati di masyarakat belum sempurna. Kesempatan ini yang kami butuhkan. Ya,
Makanya keberkahan itu, kondisi yang nama saya buat tulis ini, insya Allah hidup berkah tanpa riba. Berkahnya ketika saya hijrah, Pak, tadinya saya di konven itu punya posisi sangat bagus, Pak. Masih muda, umur 30-an. Tapi saya punya posisi kewenangan bisa beli aset, jual aset. Saya pegang 5 provinsi. Tapi ketika tahu ayat riba, gak bisa kerja lagi, Pak. Gemetar, karena semua hasil yang saya peroleh itu memudahkan saya untuk menuju nar, memudahkan saya untuk menuju neraka. Wajar kalau saya jauh dari istri, wajar kalau jauh dari anak-anak. Maka ketika saya hijrah ke bank syariah, Masya Allah, saya belajar Islam, Pak, bukan belajar bank. Jadi saya hijrah ke bank syariah itu belajar Islam. Nah, berkahnya itu apa? Dimudahkan Allah untuk jaga sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Dimudahkan. Jadi kalau antum sudah bisa jaga itu ada keberkahan dalam diri antum. Ya, karena kita diciptakan hanya untuk ibadah. Nah, ketika antum berat untuk hadir di masjid, sholat berjamaah, ada yang salah di sana. Dimudahkan kemana-mana bawa Quran. Karena gitu banyak orang Islam malu untuk bawa Quran. Betul? Saya bawa Quran karena nggak hafal. Karena antum kan hafal, jadi nggak usah dibawa, gitu kan? Saya nggak hafal. Oh enggak, saya pakai ini. Kalau pakai ini nggak perlu pakai air wudhu. Kalau bawa Quran harus ada air wudhu. Setan akan jauh kalau kita ada air wudhu. Ini keberkahan kita. Karena banyak orang Islam nggak siap untuk ada air wudhu dalam dirinya. Kalau antum bisa jaga itu, Masya Allah. Antum mau maksiat, nggak berani kalau antum ada bawanya ini Quran. Mudah-mudahan terjaga. Berkah yang lain apa? Antum dimudahkan untuk dekat dengan alim ulama, dekat dengan para ustadz, dekat dengan para kiai. Nah, kalau dekat dengan mereka bukan celaan yang diperoleh, Pak. Kalau dekat dengan alim ulama, itu nasihat yang didapat. Nah, kita beruntung kalau kita bisa dekat dengan para ustadz, para kiai, para ulama. Mendekat. Jadi ada apa-apa, kita ceritanya jangan menceritakan aib kita, ceritakan kondisi kita itu dengan ilustrasi, sehingga nanti dapat nasihat. Jangan buka aib kita pada siapapun, kecuali kepada Allah. Karena aib kita sudah ditutup oleh Allah. Nah, itu berkah. Itu berkah yang saya peroleh untuk pribadi. Belum berkah kesehatan. Tadinya saya hampir tiap bulan ke rumah sakit, Pak. Beli obat. Kalau kemana-mana dulu waktu masih di konven, itu dikasih obat. Ya, nama obat yang selalu dibawakan oleh istri yang pertama, ya, itu Neuralgin. Bapak tahu? Neuralgin? Tahu kan? Tapi sudah makan itu hilang semua, Pak. Sampai mata ini keluar, Pak. Nah, makanya kata ayu saya yang apoteker ini sudah gak cocok. Alhamdulillah pindah ke syariah, gak ada lagi lihat obat, Pak. Jadi saya sudah gak lihat dokter lagi, Pak. Ternyata Islam menyiapkan itu. Karena penyakit itu Allah sayang sama kita. Ketika dapat sakit harus ucapannya Alhamdulillah. Siap nggak, Pak? Ketika sakit ucap Alhamdulillah. Karena ini kalau kita sabar itu menghapus dosa kita. Tapi sayangnya kita kena penyakit cari dukun, malah menjauh kepada Allah. Nah, dengan begitu, Pak, saya nggak lihat dokter lagi. Tapi qadarullah, ba'da zuhur saya pingsan, Pak. Tahun 2014. Ini kondisinya 2014 saya pingsan. Padahal sudah lama itu. Karena teman-teman saya nggak tahu, saya nggak mau ke dokter, itu karena pingsan dibawa ke rumah sakit Harum, ya, deket rumah. Di situ dimasukin kapsul. Nah, keluar diagnosa dokter. Apa diagnosanya? Darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus saya ucapin apa? Alhamdulillah. Semua obat dokter itu dibuang oleh istri saya yang pertama itu ke kloset. Nggak ada satupun yang saya makan. Saya cuma ngucapin Alhamdulillah. Apa manfaatnya? Ternyata istri saya nyuapin makanan. Oh, ini rupanya ibronya.
Karena waktu sakit istri kembali nyuapin. Antum lagi sehat disuapin nggak? Enggak. Mulai nanti antum pulang minta suapin istri, jangan sakit. Itu ibroh yang diberikan Allah supaya kita dekat sama istri. Nggak sadar kita itu. Lewat sakit kita bisa dekat sama keluarga. Iya kan? Tapi saya nggak mau lama-lama karena ini nikmat dari Allah. Maka hari ketiga saya minta pulang. Apa kata dokter? Ini surat tanda tangani. Kalau mati saya nggak tahunya. Jangan 1 dokter, 10 saya tanda tangan. Karena yang namanya mati bukan karena sakit. Mati itu rezeki sudah sampai. Rezeki kita nggak pernah tertukar. Jadi antum ngapain maksiat kalau rezeki nggak tertukar? Tahu ini maksiat, tinggalkan. Ya, maka hari ketiga saya pulang. Nah, pulang ini oleh istri saya yang pertama ini nggak dibawa ke rumah. Dibawa kemana? Mau tahu nggak dibawa kemana? Hah? Kemana? Enggak, dibawa ke rumah makan daging kambing. Sejak itu sampai detik ini hampir tiap hari makanan saya daging kambing. Ingin memberitahu kepada antum bahwa daging kambing itu tidak membawa penyakit. Jangan salah, di pasar di luar sana masih mengatakan daging kambing bawa penyakit. Enggak. Jadi aneh kalau antum seorang muslim udah sholat takut makan daging kambing. Nah, keluar nanti cari daging kambing antum makan ya. Iya. Kalau bisa antum yang bayarin. Jangan dibayarin. Biasakan kita membayarin, jangan dibayarin. Kalau kepengen rezekinya bertambah, biasa bayarin. Karena Allah akan kasih rezeki tidak diduga-duga kalau kita biasa di atas. Karena di atas nggak pernah habis. Oh, di bawah ini kurang terus. Ya, kurang terus. Ini berkah. Ini berkah dalam kehidupan saya. Ya, Masya Allah. Nah, berkah yang kedua dalam kehidupan konteks suami istri, mau tahu nggak berkah kedua? Mau nggak? Pak, mau? Pak Tejo mau? Berkah kedua, istri saya yang pertama itu mengizinkan saya untuk menikah kembali. Maka kemana-mana istri pertama ini selalu saya bawa. Karena yang keduanya belum ada. Biar antum nggak tidur gitu kan. Dan ini nggak bohong, benar. Ya. Yang ketiga tadi anak saya nggak mau sekolah sebelum hafal Quran 30 juz. Sekarang dia buka rumah Quran ya, untuk belajar Quran, hafiz gitu gratis di Masjid Al-Fatah Duren Sawit ya. Antum kalau mau belajar. Nah, itu anak saya yang namanya Muhammad Beni Apriyono ya. Nah, itu adiknya juga menghafal Quran juga. Tamat SMP nggak mau sekolah sebelum hafal Quran. Nah, ini berkah. Jadi bukan dapat ini enggak. Mau ninggalkan riba nanti kembali lagi. Besok makan apa? Jangan. Antum kalau tahu orang yang hijrah itu nggak nanya besok mau buat apa di sana. Sahabat hijrah dia nggak mikirin di sana makan apa. Jadi kalau hari ini tahu konvensional riba tutup semua. Jangan nanya besok layanannya gimana. Gak usah mikirin. Allah yang datangin. Setuju gak? Ya? Iya. Makanya antum setelah yang keempat BNIS-nya berkah, nikmatnya iman sorga. Yang kelima antum akan benci neraka. Ya, BNIS yang kelima itu benci neraka. Nah, kalau antum benci neraka, sekecil apapun maksiat antum nggak mau lakuin. Kenapa? Idamkan sorga. Jadi BNIS yang kelima apa? Benci neraka, idamkan sorga. Ini 5 BNIS-nya. Ya kan? Betul? Ada yang tahu? 5 sudah BNIS. Ada yang hafal? Ya, Bapak, ayo. Pertama. Ya. Enggak apa. Belajar ibadah 1. Yang 2? Masya Allah. Yang ketiga? Masya Allah, mumtaz. Yang keempat? Berkah. Nikmatnya iman surga. Yang kelima?
benci neraka, idamkan surga. Mumtaz, dapat hadiah, kasih Mas. Ya. Enak dong nih, orang cerdas-cerdas statistik aja bisa, apalagi cuman ini kan, Masya Allah, mumtaz ya. Masya Allah. Ini kalau bisa jadi Masya Allah ya. Makanya kita ajak ya bapak-bapak yang hadir di sini, Badan Pusat Statistik ini, kalau ini bisa mengajak umat Islam di Indonesia ini meninggalkan riba. Karena antum langsung bisa hitung statistiknya. Sekarang masih 5-6%. Ya. Siap kita hijrah? Apa itu siap? Syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Kita, ana dan antum. Kejujuran itu tujuan amalnya. Ya, itu kita. Kejujuran itu tujuan amalnya. Hijrah itu adalah berpindah, dicontohkan oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Hijrah yang kedua berubah dari maksiat kepada ketaatan. Ya, artinya dari konven kepada syariah. Ya. Hijrah yang ketiga apa? Keluar dari negeri kafir menuju negeri muslim. Muhajir, mereka yang berani meninggalkan yang dilarang Allah. Jadi kalau antum berani meninggalkan yang dilarang, itu hidayah. Maka hijrah di sini adalah hidayah Islam jika rujukannya Al-Quran, hadis. Itu hijrah. Ya, ya ada waktu 15 menit tadi saya diminta untuk tanya jawab. Tafadhol kalau ada yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah saya sudah menggunakan dari syariah sejak 5 tahun. Masya Allah. Keluarga saya juga saya ajak Bapak Ibu sama adik, alhamdulillah. Masya Allah. Mau nasehatin ya? Dengan senang hati nih. Oh bukan, Masya Allah. Saya ini bertanya. Oh tanya. Jadi sebelum saya masuk di BPS, kan ada universitas saya itu udah masuk BPS, ada sekolah kedinasan. Nah, kan itu saya udah tahu kalau saya itu udah dapat uang kita kan di situ saya mau persiapkan udah rencana saya sih pakai medis saya aja itu. Ternyata waktu di kampus itu nggak boleh dan diwajibkan harus pakai yang konvensional. Wajib. Iya maksudnya. Wajib riba. Iya. Masya Allah. Saya jadi hasil saya itu harus gimana gitu kan. Jadi selama 4 tahunan itu Galau. terpaksa harus mengatur itu karena juga orang tua juga waktu itu lagi belum bisa bantu saya, ini bisa bantu uang kos-kosan aja. Jadi terpaksa saya bekerja juga. Terpaksa ya bahasanya untuk menyenangkan hati. Sambil nunggu uang kirim dari pemerintah gitu sekarang. Nah itu dia kiriman saya, kan saya berpikiran bagaimana nanti kalau misal saya keterima di beasiswa di dalam negeri misal, kan juga transferannya ya mungkin bukan saya gitu sekarang. Ini solusinya itu bagaimana? Iya. Kemudian pertanyaan kedua, mohon maaf Pak, Saya maafin. untuk yang asuransi bukan syariah itu bagaimana? Kan tadi tuh perbankan dan asuransi konvensional riba. Itu juga kan apa ya? Juga dari pemerintah juga terpaksa harus pakai ASN juga ada potongan. Astagfirullahaladzim. Ini mau dijawab yang seneng atau jawab syariah nih? Yang susah juga Pak. Yang syariah? Iya. Iya. Siap ngamalin? Siap. Kasih hadiah. Ini belum dijawab, kasih hadiah dulu. Kasih. Taib ya. Dan ini Mas siapa namanya? Oh, Basor ya. Iya, Pak. Ya, Masya Allah ini tidak beliau saja, hampir di setiap departemen ketika saya hadir pertanyaan ini muncul. Ya. Dan ini dijawab pada waktu itu oleh anak saya yang hafiz Quran tadi. Orang mau masuk kampus, masuk ini tes gitu-gitu ya, karena dia hafal Quran dia tinggal masuk. Ditawarin lagi. Ditawarnya di mana? Di Lipia. Yang masuk harus pakai bahasa Arab. Bahasa pengantar kuliahnya bahasa Arab. Nah, dia selain beasiswa, ya, selain dia gratis ini dapat mukafaah. Mukafaah itu dapat hasil lah gitu ya untuk pegangan dia, ya, gaji, ya. Nah, itu dipaksa
ya seperti antum tadi untuk buka rekening di tempat riba. Apa kata dia? Lah, nggak mau saya. Kamu nggak mau uang? Mau, ya kan, mahasiswa. Tapi buka rekening riba ini enggak. Waduh, katanya kan, ini nggak apa-apa. Siapa bilang nggak apa-apa? Dia kasih tahu orang tua saya dakwah ini, gitu loh. Ya, nggak ada yang namanya terpaksa. Tidak ada terpaksa. Karena sudah ada bank syariah. Kalau belum ada bank syariah, iya ngikuti fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Ada di pasal 3. Poin 2, kalau belum ada bank syariah di lokasi kita, di tempat kita, dan kita sulit untuk menemuinya, maka masih benar kita buka rekening di konven boleh. Karena urusan darurat di sana. Tapi kalau sudah ada, tidak boleh. Ini kan lembaga pemerintah kan? Ini lembaga pemerintah ini sudah memberikan kebaikan kepada kita untuk bisa menjalankan Islam secara kafah. Sudah ada Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sudah tadi ada fatwanya. Ya, sudah ada fatwanya. Sudah itu ada PMK nomor 11 tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang penyaluran gaji PNS, TNI, dan Polri. Jadi kita milih syariah itu sudah nggak salah. KNKS 2017 sudah dibentuk oleh Presiden. Jadi ya Komite Nasional Keuangan Syariah. Jadi kalau antum pindah syariah itu nggak salah, tetap NKRI. Apa itu NKRI? Hah? NKRI itu ninggali konvensional, ridho ilahi. Iya kan? Benar gak? Iya. Jadi nggak ada. Kenapa? Karena kita ngikuti Rasulullah. Apa kata Rasul? La ta'atu fi makhluqi fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada khaliq. Yang mutusi bank konven riba itu bukan kita. Nanti tanya sama Dewan Syariah Nasional. Nah, undang-undangnya yang dibuat oleh DPR sudah ada. Undang-undang perbankan syariah, jadi nggak ada alasan lagi. Nah, sekarang kita tanya, banyak di kita ini yang cuma tahu waktu di masjid adalah hukumnya daging babi. Daging babi itu hukumnya halal atau haram? Hah? Daging babi hukumnya halal atau haram? Nah, mulai bingung nih. Apa? Halal atau haram daging babi? Hah? Haram zatnya. Karena Quran yang ngomong. Tapi pertanyaan keduanya, boleh nggak dimakan? Hah? Situasi dan kondisi. Jadi boleh? Jadi daging babi itu boleh dimakan. Jangan di stop ya, jangan di stop. Nanti katanya Dwiono ngasih tahu daging babi boleh dimakan. Jangan di stop. Jadi daging babi boleh dimakan pada saat darurat, emergensi. Ya, kapan? Pada saat kita tersesat. Di tengah hutan nggak tahu jalan, sepekan nggak dapat makanan, udah kelaparan, udah lemes, ketemu daging babi, maka pada saat itu daging babi itu halal karena darurat. Tapi nggak langsung dimakan, mungkin kita panggang atau kita masak. Setelah dipanggang, dimasak, sudah siap kita makan, kita ambil, belum sampai ke mulut kita baru di sini, tahu-tahu dari belakang ada makanan halal. Apakah daging babi tadi kita cicip? Tidak, kembali menjadi, itulah bank konvensional. Ketika sudah ada bank syariah, nah lu nyicipin terus artinya nih. Nah, ketika sudah ada bank syariah nggak boleh lagi. Fatwanya jelas, hukumnya jelas. Kenapa? Karena yang mengharamkan Allah. Al-Baqarah 275. Wa 'alallahu bai'a wa haramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Nyambung? Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan antum ya. Insyaallah. Baik, masih ada lagi? Ya, Pak. Terima kasih Ustaz. Mau izin bertanya Ustaz. Ya, saya izinkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kelebihan apa saja yang ada di dalam BNI Syariah. Terus yang kedua,
misalnya kita sudah terlanjur ada tabungan di konvensional, itu misalnya seperti ikut asuransi dan lain sebagainya, itu yang per bulan gitu ya, bagaimana caranya, solusinya untuk langsung meninggalkannya itu? Kan sudah niat hijrah gitu ya, ya. Nah terus solusi yang terbaiknya itu bagaimana untuk mengantisipasi yang sudah berlanjut? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak siapa Pak? Jimmy Maran. Pak Jimmy, kasih hadiah. Nah, ya. Apa sih kelebihannya? Tadi kelebihannya benci neraka, idamkan surga. Itu kelebihan, nggak ada di bank lain itu. Ya, dia benci neraka, idamkan surga. Ana minta antum pindah ke bank syariah mana saja, tafadhol. Ya, tapi lihat, ya, apa kelebihan di sini? Di sini kalau antum akad wadiah tidak ada tambahan, tidak ada pengurang. Jadi kalau kita sebagai pegawai, ya nyimpan 1 juta, ya 1 juta itulah kalau nggak antum ambil. Ya, antum simpan 100.000 nggak akan berkurang, tidak akan bertambah kalau antum nggak ambil. Itu salah satu kelebihan, tidak ada tambahan, tidak ada pengurang. Akad mudharabahnya, seluruh perbankan syariah saat ini itu ada riba nasiah. Ya, kenapa? Karena antum tidak ada pernyataan siap rugi. Karena yang dibagi itu adalah pendapatan yang dibagi dengan mengkondisikan revenue sharing. Harusnya akad mudharabah itu adalah profit loss sharing, laba rugi yang dibagi. Di BNI Syariah saat ini sudah ada formulir pembukaan rekening mudharabahnya, nasabah siap rugi, bebas ribanya. Itu kelebihannya, sudah bebas riba. Kalau antum akad murabaha, antum dapat barang, bukan dapat uang. Antum beli motor, antum dapat motor. Antum beli mobil, dapat mobil. Antum beli rumah, dapat rumah, bukan dapat uang. Ketika antum mengangsur, terlambat, nggak ada denda. Tidak ada denda keterlambatan. Padahal di fatwa boleh kalau antum punya uang, ya nggak mau bayar kena denda. Ya Pak. Fatwanya DSN nomor 17 tahun 2002 ada, tapi kita nggak ambil. Ya, nah ketika antum ingin jadi pengusaha, ingin mengembangkan macam koperasi, ingin mengembangkan, jangan hutang. Mengembangkan usaha, tinggalkan hutang. Karena yang namanya usaha itu bisa untung, bisa rugi. Sementara hutang nggak kenal rugi, harus bayar. Betul? Makanya kalau kita ingin mengembangkan usaha, datang ke bank syariah. Karena bank syariah siap rugi. Jadi akad musyarakah, akad mudharabah bukan hutang. Itu akad kongsi atau akad kerjasama. Nah, paling banyak pegawai itu sering kemana-mana mau pakai kartu kredit. Betul? Yang sudah terlanjur ya, yang sudah terlanjur segera gunting ya. Karena itu antum nyicipin terus itu. Ya karena saat ini bank syariah sudah ada kartu kredit syariah, namanya Hasanakat. Ya, dia nggak bisa masuk ke tempat maksiat, nggak bisa, tertolak. Ini tempat maksiat, nggak boleh. Tahu dia, masya Allah, ya kan? Kantum terlambat membayar, nggak ada denda. Karena ini kebutuhan kita saat ini. Kalau antum kan sering jalan. Nah ini untuk orang yang sering jalan, butuh kartu ini. Belanja di Tip Top, ya belanja Tip Top dong ya. Jangan yang tempat lain dong, itu orang Islam, kita bantu ya. Tip Top bayar nggak sama saya? Nggak ya, apa-apa, dia orang Muslim, kita bantu. Koperasi kita, belanja di situ. Nah belanja di koperasi, jangan harga sama seperti di luar. Kalau di luar harganya 1.000, antum belanja di koperasi 1.500 atau 2.000. Kan nanti kembali ke antum. Iya kan? Ini beli di sana 1.000, ke koperasi minta yang 900. Bangkrut koperasinya. Modalnya sedikit. Kita tambahin. Ini kalau antum ingin wajahnya ceria. Ini sahabat lakukan. Ya, antum kenal dengan Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia kalau nawarnya ke atas. Nah mulai besok ya, belanja di koperasi. Mana orang koperasi nih ya, bersyukur nih ya.
Nanti belanjanya ke atas. Ya, jadi kalau ditawari 1.000 kan harganya 1.000. Pak, boleh gak saya tawar? Berapa? 2.000 ya? Gitu, Pak. Ini banyak ojek, Grab gitu yang saya naikin, kaget dia. Dapat harga, kan biasanya kita kepengen dapat Oppo, GoPay gitu kan, kepengen dapat diskon. Antum orang miskin. Kita ini orang kaya, Islam ini kaya. Karena uang-uang itu larinya kemana? Keluar. Makanya antum jadi nasabah bank syariah. Ada tap cash. Jadi ketika ditanya, berapa nih? 76.000. Boleh gak saya tawar? Gak boleh. Masa gak boleh jual beli? Boleh. Sewa menyewa boleh, tawar-tawaran. Boleh gak ditawar nih? Iya Pak, boleh. Saya tawar 100 ya. Hah? 100? Hah? Mari. Sudah itu baru kita ngomong, ini loh, kami belajar syariat Islam seperti ini. Jadi orang Islam itu bukan nawar ke bawah. Antum orang kaya. Kalau antum biasa minta diskon, antum sudah menjadikan diri antum orang miskin. Mulai besok antum hari ini jadi orang kaya ya. Menawar ke atas ya. Nah, kasih istri ya. Suruh dia kasih tahu, nanti pulang ke istri. Istri, mulai besok belanja ke orang Islam. Tawar ke atas. Wah. Ayah, iya dong gitu kan. Statistiknya meningkat artinya kan. Ya kan? Besok gajinya meningkat loh. Dengar Pak Presiden antum dinaikin loh. Nah, insya Allah. Sepakat Pak? Nah udah ya. Itu bedanya tuh. Lihat ya. Itu bedanya orang yang benci neraka, idamkan surga. Terus yang kedua tadi asuransi. Asuransi tauhid antum dipertanyakan. Iya. Kan saya bilang tadi sakit itu nikmat. Ketika antum ikut asuransi, antum gak yakin sama Allah. Asuransi itu ada 3 hukum di sana. Yang pertama horor, nggak jelas. Antum mau sakit apa enggak? Antum mati apa enggak? Antum kecelakaan apa enggak? Nggak jelas. Benar nggak? Ya, sudah itu judi, menang atau kalah. Baru bayar 1 kali, dapat untung langsung kita dapat penyakit, udah bayar. Ini untung judi nih. Ya, menang kalah. Yang ketiga riba, antum bayar 100 dapat 200 riba. 3 hukumnya. Sementara kalau kita sakit, nikmat dari Allah. Masih mau? Masih mau ikut bayar premi asuransi? Masih mau enggak? Enggak. Ya udah, antum jawab sendiri kan. Kalau kita udah tahu, tanya berapa premi asuransi 1 juta. Siap. 1 juta taruh ke masjid. 1 juta taruh ke panti anak yatim. 1 juta taruh ke rumah tahfiz Quran. Itu pasti antum dapat, nggak ada keraguan. Tapi kalau antum taruh di premi asuransi, pasti nggak? Enggak. Jadikan rezeki kita tuh pasti kita untuk dekat dengan Allah, gitu. Iya nggak? Nah itu kalau kita sudah niat itu, tinggalkan semua, tutup langsung, ya tutup langsung, ya tutup. Nah biasanya kalau antum sudah lama ada nilainya, itu kan, polisnya, ambil. Itu masih hak antum, ya ambil, nggak apa-apa. Kalau misal nggak ada sudah, itu rezeki antum sudah diganti oleh Allah yang lebih baik, ya. Tuh ya, sudah jam 1 ya. Jadi mudah-mudahan ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan keberkahan kepada kita semua. Kalau ada kebaikan semuanya datang dari Allah. Kalau ada yang salah yakinkan pribadi. Abu Muhammad Duyono Kusen Al-Jambi. Jambi tempat lahir saya Pak. Hari ini Jambi untuk antum. Apa itu Jambi? Jangan antum menolak bank Islam ya. Jadi Jambi itu apa? Jangan antum menolak bank Islam. Yuk kita kembangkan bank Islam bersama-sama ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.